السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له الأمر في الظاهر والباطن وفي السر والعلانية. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi segala perkara baik yang nampak atau yang tidak, semuanya adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Apabila Allah SWT sudah memberikan satu rahmatnya kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa mampu mencegahnya. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Apabila Allah SWT menggenggam, tidak memberikan rahmatnya kepada seseorang, maka tidak akan ada orang lain yang bisa memberikan rahmat kepadanya. سبحانك يا خالق الكون والمكونات. Maha suci Allah yang menciptakan segala alam semesta ini. يا مالك الرحمة والعذاب. Wahai Allah yang memiliki segala azab atau bentuk kasih sayangnya, يا من أنزلت في الدنيا رحمة واحدة. yang mana Allah SWT menurunkan rahmatnya di dunia ini dalam bentuk rahmat yang satu. وادخرت للآخرة 99 رحمة. Dan Allah SWT menyimpan rahmatnya nanti di akhirat kelak 99 rahmat. وقلت في كتابك رحمتي أرحم بها من أشاء. Allah SWT berfirman di dalam kitabnya bahwasanya aku adalah orang yang selalu merahmati orang yang akan aku kehendaki, siapapun itu. وعذابي أعذب بك من أشاء. Dan aku akan mengadab orang yang aku kehendaki juga. وأهل الرحمة لا ينالهم العذاب. Dan orang yang sudah mendapatkan rahmat dariku, maka dia tidak akan diazab olehku. وأما أهل العذاب فلعل الرحمة أن تنالهم. Barangkali orang yang mendapatkan azab daripada Allah karena memang dia tidak mendapatkan rahmat dariku. والله لا يخلف الميعاد. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. وقد يخلف الوعيد. Dan terkadang Allah menyalahi akan ancamannya. لأن الوعد لا بد من إنجازه. Karena janji yang Allah janjikan itu harus dipenuhi. ولأنه منقبة وفضل. Karena yang namanya janji itu adalah suatu derajat dan keutamaan yang tinggi. وإخلاف الوعد نقص والله لا يكون ناقصا. Dan menyalahi suatu janji itu adalah kekurangan, suatu kekurangan bagi Allah. Dan tidak mungkin bagi Allah menyalahi janjinya. وأما إخلاف الوعيد فهو كرم. Adapun menyalahi akan peringatan atau ancaman daripada Allah, itu sejatinya adalah rahmat dari Allah untuk kita semuanya. لهذا خلق الله كل ما في الوجود لنا رحمة به. Oleh karena itu Allah SWT menciptakan segala yang nampak di dalam alam semesta ini semuanya bentuk rahmat Allah kepada kita semuanya. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Dialah Allah yang menciptakan segala macam sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita semuanya. ونحن خلقنا لله. Dan kita semuanya diciptakan oleh Allah karena harus menyembah untuk Allah Subhanahu wa taala. وهذه الذات وهذا الإنسان فيه شيئين زائدين. Dan itu adalah zat Allah dan kita adalah manusia. Di dalam hal ini ada zat yang dua yang berbeda. هذا الإنسان فيه جزء بسيط للشيطان. Dan manusia atau batang tubuh kita ini itu ada satu bagian yang bisa syaitan bersemayam di dalamnya. وهناك جزء آخر لحبيب الرحمن. Dan di sana ada bagian yang lain di dalam diri tubuh kita, itu bagian tersebut khusus akan menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد أو شخص إلا وفيه حظ للشيطان إلا أنا. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, setiap orang itu akan ada bagian di dalam dirinya, di dalam syaitan bersemayam di dalamnya, kecuali aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ولو كان فينا حظ للشيطان فقط نهلك. Kalau seumpamanya di dalam batang tubuh kita ini ada bagian untuk syaitan saja, tidak ada bagian rahmatnya Allah di dalamnya, pasti kita akan hancur dan binasa. ولهذا جعل الله فينا الرحمة وهو النبي محمد.
Oleh karena itu Allah menjadikan suatu rahmat dengan seutuhnya, tidak lain tidak bukan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال لنا واعلموا أن فيكم رسول الله. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ketahuilah, yakinilah di dalam diri kalian itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. كل عبادة في الكون مكتوب أو مذكور فيها النبي محمد. Oleh karena itu segala macam bentuk ketaatan itu semuanya akan disebutkan, ditulis di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى العرش لما خلق سيدنا آدم رأى مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. Oleh karena itu bahkan yang namanya arsy-Nya Allah tatkala diciptakan oleh Allah SWT, di situ ada tulisan la ilaha illallah dan juga ada kalimat selanjutnya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهكذا في أبداننا موجود اسم الله واسم رسوله. Oleh karena itu kata beliau, di dalam tubuh kita ini semuanya ini ada nama Allah dan juga di dalamnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. فلهذا الشيطان لا ينتصر علينا. Oleh karena itu syaitan di dalam tubuh kita dia tidak bisa serta-merta bersemayam di seluruh tubuh kita, tidak bisa. يمكن أن يوسوس لنا فقط. Syaitan itu hanya mampu memberikan bisikan-bisikan saja kepada kita, was-wasah saja. ولأن اسم الله واسم نبيه في أبداننا كنا خير الناس. Kalau seumpamanya ada di dalam tubuh kita nama Allah dan nama Rasul ada dalam diri kita, maka kita menjadi orang sepaling baik-baik manusia. الآن ما هي الرحمة التي نزلت من الله؟ Sekarang apa gerangan rahmat Allah yang Allah turunkan untuk kita semuanya? نريد أن نعرفها في الدنيا قبل الآخرة. Kita semuanya ingin mengetahuinya di dunia sebelum di akhirat kelak. الرحمة ليست طعاما يؤكل. Rahmat itu bukan hanya sekedar makanan yang bisa kita makan. وليست ماء يشرب. Bukan juga berupa minuman yang bisa kita meminum. ولكنها روح. Akan tetapi rahmat itu sejatinya adalah ruh. الله قال لنبيه وكذلك أرسلناك روحا من أمرنا. Oleh karena itu Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, kami utus kepadamu ruh di dalam dirimu dari perkara kami, di dalam urusan kami, kata Allah. إذن بهذه الروح نحيا. Oleh karena itu dengan ruh tersebut kita bisa hidup. ولو خرجت الروح لذهبنا. Kalau seumpamanya ruh sudah keluar daripada badan tubuh kita, pasti kita akan hilang juga bersamanya. Nabi Isa دعاه الله بقوله وروح إنما المسيح عيسى بن مريم. المهم أن النبي عيسى روح من الله. Beliau menyebutkan suatu dalil lagi bahwasanya mengenai Nabi Isa alaihissalam, tatkala Allah menyebut Nabi Isa dalam Al-Quran, beliau menyebutnya dengan ruhun minallah. وكما أن سيدنا عيسى روح كان يحيي بقية الذوات. Oleh karena itu tatkala Nabi Allah Isa adalah ruh daripada Allah, oleh karena itu dia mempunyai kemampuan bisa menghidupkan ad-dawat, zat-zat yang ada. ولهذا قال صاحب قصيدة شوقي نهج البرد أحمد شوقي بمعنى أن الله أحيا بعيسى بعض الأموات ولكن بالنبي محمد أحيا الأمة كلها. Oleh karena itu ada suatu qasidah yang menyanjung akan Nabi kita Muhammad. Di situ disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih istimewa daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, maka Nabi kita Muhammad bisa menghidupkan seluruh umat yang ada. ولهذا قال الإمام البوصيري في قصيدة الهمزية وأتت يتكلم عن سيدتنا مريم وأتت قومها بأفضل مما قد أتت قبل مريم العذراء. Di dalam qasidah Hamziyah, Al-Imam Al-Busiri beliau di situ menyanjung akan Nabi atau Siti Maryam. Beliau mengatakan bahwasanya beliau mengandung Nabi sepaling afdalnya Nabi sebelum-sebelumnya. عيسى أو أم سيدنا عيسى مريم عليه السلام جاءت بسيدنا عيسى إلى قومها فرأى القوم أن عيسى شيء مختلف وخارق للعادة. Tatkala Nabi Isa dengan ibundanya Siti Maryam mendatangi kaumnya, maka kaumnya melihat Nabi Isa alaihissalam ada yang berbeda. Laki-laki tadi atau Nabi Isa dipandang oleh kaumnya mempunyai keistimewaan yang lebih
sehingga berbeda dengan yang lainnya, mempunyai keistimewaan yang unggul di atas yang lainnya. وسيدتنا آمنة الزهرية عليها السلام رضي الله عنها جاءت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بحال أعجب وأغرب من عيسى عليه السلام. Tatkala Siti Aminah, ibunda daripada Nabi kita Muhammad, tatkala beliau datang kepada kaumnya membawa Nabi Muhammad, perkaranya lebih indah dan lebih ajaib daripada kaumnya Nabi Isa tatkala memandang Nabi Isa dan ibundanya. نحن في مجلس المولد ومجلس السيرة وفي التعليم نتعرف عن الحوادث والأمور التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته. Di sini kita membaca akan Maulid Nabi, sejarah Nabi yang mana disebutkan dari awal sampai akhir mengenai kelahiran Nabi sampai Nabi wafat. لنعرف الرحمة. Apa tujuannya? Agar kita bisa mengetahui apa itu hakikat rahmat daripada Allah. كيف تكون هذه الرحمة؟ Bagaimana bisa ada rahmat tersebut? الأم لو رأت ابنها يسقط في البئر ماذا تعمل؟ Oleh karena itu seorang ibu apabila melihat anaknya, maka ibu tadi itu akan terdiam di rumahnya. Kenapa? Setidaknya anaknya dilihatnya. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. أنا أحميكم من الوقوع في النار وأنتم تتساقطون فيها. Nabi SAW saking rahmatnya kepada kita, kepada umatnya lebih-lebih, beliau mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang paling ingin agar kalian tidak masuk neraka. Namun sayangnya kalian sendiri yang ingin berusaha masuk ke neraka tersebut. ولما جاءه ملك الموت ليقبض روحه قال له يا أخي يا عزرائيل هكذا كذلك أمتي يعانون من الموت. Oleh karena itu tatkala Nabi SAW didatangi oleh malaikat Israel tatkala dicabut nyawanya, beliau mengatakan seperti inilah rasanya dicabut ruhnya wahai akhi saudaraku Israel. Qala na'am ya Rasulullah. Kemudian malaikat Israel mengatakan iya wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shaddid alayya wa khaffif ala ummati. Kemudian Nabi kita Muhammad beliau berdoa kepada Allah, ya Allah beratkanlah derita atau rasa sakit di dalam cabutan nyawa ini untukku dan ringankanlah untuk umatku. Hakadha kanat rahmatuh. Inilah sejatinya rahmatnya Nabi kita Muhammad kepada kita semuanya. Wa hadhihi ar-rahmah bi kulli syai'. Dan rahmat ini sejatinya bukan untuk kita aja tapi untuk segala sesuatunya. Wa hadhihi rahmatun fid dunya. Dan ini adalah rahmatnya Nabi untuk kita semuanya di dunia. Fakam fil akhirah. Bagaimana kalau rahmat tersebut kita dapatkan di akhirat kelak? يقول صلى الله عليه وسلم يا ربي لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي ولكن أسألك أمتي أمتي أمتي. Oleh karena itu nanti di akhirat kelak Nabi kita Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, dan yang diingat oleh Nabi itu adalah umatnya, umatnya dan umatnya saja. ولهذا قال الحبيب علي كله رحمة وحزم وعزم ووفاء وعفة وحياة. Oleh karena itu Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Siqut Durar beliau mensifatkan akan diri sosok Rasul SAW. Beliau mengatakan semuanya yang ada dalam diri Rasulullah itu adalah rahmat, kasih sayang, dan juga peringai-peringai beliau adalah peringai-peringai yang baik, peringai-peringai yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ومرة في زمانه جاء رجل يطلب من رسول الله أن يدفع إليه المال. Suatu ketika di zaman Rasul SAW ada seseorang datang kepada Nabi agar Nabi membayarkan untuknya hutangnya. ولكنه مسك رسول الله بثوبه. Akan tetapi laki-laki tersebut agak kasar dengan Rasulullah dan dia memegang akan baju Nabi SAW. فقام سيدنا عمر بن الخطاب ليقتله. Dan di waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab melihat kejadian yang semacam itu. Sayyidina Umar ingin membunuh orang tersebut. فقال له رسول الله ما يا عمر انتظر تمهل. Kemudian bentuk kasih sayangnya Nabi tatkala Nabi melihat yang semacam itu, Nabi
mengatakan kepada Sayyidina Umar, tenang wahai Umar, tenang wahai Umar. وقال له مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. Kemudian perintahkanlah wahai Umar pada orang tersebut agar dia bagus-bagus di dalam meminta, dan perintahkanlah kepada saya agar saya pandai-pandai di dalam memberi. وجاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيئا. Ada juga suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi, ia meminta sesuatu kepada Nabi. فغضب الصحابة منه. Kemudian para sahabat melihat yang semacam itu, sahabat-sahabat Nabi pun geram dan marah kepadanya. وقاموا أرادوا أن يضربوه. Dan para sahabat Nabi tak melihat yang semacam itu, mereka berdiri dan ingin memukul laki-laki tersebut. فقال لهم رسول الله دعوه. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tinggalkanlah dia. وناداه إليه. Dan Nabi pun bahkan memanggil laki-laki tersebut. وخاطبه بالكلام اللين. Dan Nabi pun mengajak bicara laki-laki tersebut dengan ucapan atau pandiran yang lemah lembut. فماذا قال الرجل؟ Kemudian apa yang dikatakan laki-laki tersebut? اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد أبدا. Kata laki-laki tersebut, saking indahnya akhlaknya Rasulullah, maka dia meminta kepada Allah agar diampuni dirinya dan diampuni juga Nabi kita Muhammad, dan setidaknya yang lainnya pun diampuni oleh Allah. لأنه رأى الرحمة في رسول الله. Karena itu adalah bentuk rahmatnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. لهذا قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat untuk semua alam. ولهذا وجود رسول الله فينا في بيوتنا في عباداتنا في أعمالنا هذه الرحمة. Oleh karena itu adanya Rasulullah di dalam diri kita, di dalam rumah kita, di dalam anggota tubuh kita, di mana saja, itu adalah bentuk rahmatnya Allah kepada kita semuanya. يريد الله أن يعذبنا ولكن لأن نبينا محمد فينا لا يعذبنا. Tatkala kita berbuat maksiat, Allah ingin mengadab kita, namun sayang gara-gara ada rahmat Allah, ada Nabi Muhammad dalam diri kita, Allah pun enggan mengadab kita semuanya. لأن الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, dan Allah tidak akan mengadab satu kaum sedangkan ada Rasulullah di dalamnya. كل واحد منا فيه رسول الله. Setiap dari kita semuanya dalam tubuh kita ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. هذا ما قاله الله في القرآن. Ini sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Sebagaimana Allah berfirman, dan Allah tidak akan mengadab satu kaum sedangkan ada di dalam mereka, di dalam diri mereka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. ممكن نسأل كيف رسول الله فينا؟ Barangkali kita akan bertanya-tanya, bagaimana gerangan Rasulullah ada di dalam diri kita? الوجود له 4 معاني. Wujud, adanya kita setidaknya ada 4 perkara di dalamnya. وجود بالصورة. Ada kalanya ada atau wujud dengan gambaran. guru Zaini موجود معنا. Guru sekumpul, abah guru ada bersama kita. هذا وجود بالصورة. Itu adanya beliau karena ada gambar, foto di dalamnya. وجود بالاسم. Ada kalanya yang kedua adalah wujud adanya dengan isim, disebut-sebut dengan namanya. وجود بالمعنى. Ada kalanya wujud ada dengan makna yang ketiga. عندما يسأل واحد أين أستاذ أحمد؟ Kalau sebenarnya salah seorang di antara kita bertanya, mana Ustadz Ahmad? أقول هنا. Aku katakan di sini. عندما أذكر اسمه فهو موجود في لساني. Tatkala aku menyebut nama si Ahmad tadi, Ustadz Ahmad, maka sejatinya ada di dalam mulut saya tatkala aku menyebutkannya. وعندما أنظر بعيني أقول موجود أمامي. Tatkala aku melihatnya di hadapanku, maka setidaknya dia ada di hadapanku. وعندما أسمع كلامه أقول إنه موجود لأني سمعت به. Tatkala aku mendengar akan suaranya, maka sudah dipastikan dia akan berada di sekelilingku, di dekatku. وعندما أقول موجود بالحقيقة فالمقصود ذاته. Apabila yang keempat, wujud dengan hakikatnya, maka ketahuilah wujud dengan hakikat itu adalah zatnya ada bersama kita. هل إبليس موجود؟ إبليس موجود؟ Apakah iblis ada di antara kita? موجود. Ada. يقين. Yakin ada bersama kita. والآية من القرآن. Dan ketentuannya ada di dalam Al-Quran. وحديث رسول الله يقول أن إبليس يجري في الإنسان مجرى الدم. Dan bahkan sebagai penguat,
Nabi bersabda yang namanya iblis itu berada di dalam batang tubuh kita sebagaimana mengalirnya darah kita. نحن نصدق بكلام رسول الله أن إبليس فينا. Pasti kita semuanya akan mengimani dan meyakini perkataan Rasulullah bahwasanya iblis ada di dalam diri kita. لماذا لا نصدق كلام الله عندما يقول واعلموا أن فيكم رسول الله؟ Kenapa kalau kita tidak bisa mengakui dan meyakini bahwasanya Allah berfirman? Ini Allah berbeda. Kalau tadi itu kita meyakini iblis ada dalam tubuh kita, itu melalui hadis Nabi. Kita harus yakin bahwasanya tatkala Allah menyampaikan dalam Al-Quran, di antara kita itu ada Rasulullah. Itu kita harus lebih yakin lagi. Kenapa? Karena dari Al-Quran. لأن الإنسان مركب من 4 عناصر. Karena yang namanya manusia itu tersusun daripada 4 unsur. التراب. Pertama debu. والماء. Kedua air. والنار. Ketiga adalah api. والنور. Yang keempat adalah nur, cahaya. وأقواها هو النور. Yang paling kuat di antara 4 komponen tersebut adalah cahaya. لأن النور يخترق كل شيء. Karena yang namanya cahaya itu bisa membakar semuanya. أما النور فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم. Adapun nur di sini itu tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأما النار فهو إبليس لعنه الله. Adapun api di sini adalah iblis laknatullah alaihi. ولا شك أن النور أقوى من النار. Tidak ada keraguan yang namanya cahaya itu lebih kuat daripada api. لهذا أمر الله النار أن تسجد للنور. Oleh karena itu Allah memerintahkan yang tercipta dari api untuk bersujud dan menghormati yang tercipta daripada nur. وفي الآخرة تقول النار للنور أسرع امشي لا تطفئني بنورك. Oleh karena itu nanti tatkala di hari kiamat kelak yang namanya api itu akan berkata kepada nur bahwasanya cepatlah engkau bergerak, cepatlah engkau pergi, jangan sampai engkau padamkan aku dengan cahaya. فإذا زادت الطاعة فينا زاد النور. Apabila bertambah dalam diri kita ketaatan kepada Allah, maka sudah dipastikan akan bertambah nurnya juga di dalam diri kita. إذن النار تنطفئ. Oleh karena itu, di waktu cahaya kita naik, maka di waktu itu yang namanya api akan merendah dan turun. ولهذا أمرنا رسول الله إذا غضبنا أن نجلس وكنا قياما أن نجلس. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita apabila kita marah, murka dalam keadaan marah, apabila kita berdiri, Nabi memerintahkan kita untuk duduk. Tatkala kita dalam keadaan duduk marah, maka Nabi memerintahkan agar kita berdiri. وإذا كنا بغير وضوء فلنتوضأ. Apabila kita marah dalam keadaan tidak berwudu, maka kita diperintahkan, diajarkan oleh Nabi agar berwudu. لأن الوضوء نور. Karena yang namanya wudu adalah cahaya. والنور هذا سيطفئ النار. Dan nur cahaya dari wudu akan memadamkan yang namanya amarah dari api. الغضب نار. Karena murka, marah itu sejatinya adalah api. عندما نكون قائمين ونجلس لماذا انطفأت النار؟ Oleh karena itu tatkala kita marah dalam keadaan berdiri, kita dituntut untuk duduk. Kenapa di waktu itu kok padam api? أين النور؟ Di mana nurnya? النور اتباع أمر النبي بالجلوس. Nur itu bisa didapati karena dia mengikuti Nabi dengan perintah Nabi. Tatkala engkau marah berdiri, maka engkau duduk. Disitulah dia dapat nur karena dia mengikuti Nabi kita Muhammad. لأن أمر رسول الله نور. Karena perintah atau tunduk di dalam perintah Nabi itu sejatinya adalah cahaya untuk kita. ولهذا قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul. وإن تطيعوه تهتدوا. Kalau engkau taat kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan hidayah daripada Allah. الله يهدينا بهدايته. Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita semua بركة سيدنا ومولانا محمد. dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW. ويبارك في هذا المجلس. Semoga Allah memberkahi majlis ini. ويبارك في حبايبنا وعلمائنا. Mudahan Allah memberkahi habaib kita dan ulama kita. ويبارك في آبائنا وإخواننا. Dan mudahan Allah memberkahi orang tua kita dan anak-anak kita. ويحيينا بنور المصطفى. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan kita dengan nurnya Nabi kita Muhammad SAW. ويحيي قلوبنا بما أحيا به قلبه. Mudah-mudahan Allah juga menghidupkan hati kita dengan apa yang Allah hidupkan di dalam hati-hati orang-orang soleh. ويجعلنا من خاصة حزبه. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. ويبارك لنا في الموالد. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya di dalam perayaan-perayaan Maulid Nabi. ويغفر لنا فيها ببركة الحبيب. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita di dalam majlis-majlis yang semacam ini karena Nabi kita Muhammad SAW. اللهم اجعل جمعنا هذا Amin.
تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم منا ولا فينا ولا معنا ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم يا من أرسلت سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بالهدى ونور الحق، وجعلته سراجا منيرا، وجعلته بشيرا ونذيرا وهاديا وداعيا ودالا ومرشدا ومباركا ومشاركا ودالا عليك وحاديا إليك، ورحمة بفضلك وجودك ومنا منك علينا يا مولانا ببركة صلى الله عليه وسلم، حيث قلت لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. اللهم كما مننت علينا به ببعثته فمن علينا بذكره والصلاة عليه واتباع منهجه والسير على طريقته والدعوة إليه وتحبيب خلقك إليه وذكره ونشر محاسنه وفضائله وأوصافه والصلاة عليه والاجتماع من أجله والحضور من أجله والسير على منهجه. نسألك اللهم أن تكرمنا بجميع ذلك بمحض الجود والكرم، وأطل أعمار شيوخنا وحبايبنا وعلماء في هذا المجلس وغيره المجالس وفي هذه البلدة وغيرها من البلدان، واجعل جمعنا جمعا مرحوما منظورا بعين العناية الأزلية. اللهم لا من لا يعجزه شيء بقدرتك على كل شيء، أعطنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك، وكلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. بارك لنا في الأهل والمال والذرية والعيال، واصلح لنا البال وجنبنا الوبال والخبال، واكفنا ما تأتي به الأيام والليال، واجعلنا يا مولانا في الأمان بفضلك وجودك يا متعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Basri. Mudah-mudahan apa yang